Hai teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel Koso Research. Nah, di sini saya akan mempromosikan air radiator ya. Nah, ini saya ada sedikit perbaikan. Nah, perbaikan ini tujuannya itu biar air radiatornya lebih awet, lebih tahan lama, sehingga warnanya ini bisa terlihat warnanya biru agak gelap ya. Nah, coba ini dilihat. Nah, jadi biru gelap ya. Nah, ini mengapa warnanya seperti ini ya? Konsekuensinya biar lebih awet ya, jadi lebih gelap. Jadi ini sedikit kalau untuk air agak sedikit lebih kental ya. Ya, sedikit banget sih, tapi tetap encer ya. Karena air radiator tuh tujuannya itu bagaimana caranya tetap encer. Nah, mungkin teman-teman yang sudah memahami tentang air radiator, ada bahan khusus seperti ethylene glycol. Nah, air radiator ini saya akan coba jelaskan sedikit lebih detail. Nah, jadi saya bagi 3 kategori ya. 3 kategori ini secara umum aja, bukan. Jadi perusahaan tentunya akan ada pengkategoriannya tersendiri, tapi ini gambaran secara umum biar teman-teman tahu tentang air radiator. Nah, ini ada tropis atau di iklim panas, terus juga ada iklim sedang atau dingin atau daerah pegunungan. Terus juga ada yang untuk keperluan racing. Nah, kalau tropis, nah ini terus ethylene glycol. Ethylene glycol itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, kita bahas dulu dari kelebihannya. Jadi ethylene glycol itu dia akan mengurangi resiko terjadinya pembekuan atau membekunya air ketika di bawah 0 derajat dan mengurangi resiko mendidih di atas 100 derajat Celcius. Itu kelebihan ethylene glycol. Tapi kekurangannya, ethylene glycol itu dia pelepasan panasnya jauh di bawahnya air. Jadi air itu adalah pelepasan panas yang sangat baik ya. Nah, jadi itulah mengapa air radiator untuk keperluan racing itu biasanya bisa sampai 0%. Ada yang ditulis air radiator glycol free. Karena memang ethylene glycol ini bisa dibilang sangat menghambat lah. Kalau misalkan kebanyakan untuk pelepasan panas, apalagi di kondisi tropis, apalagi keperluan racing. Makanya untuk keperluan racing itu ethylene glycolnya bisa 0%. Nah, terus kalau yang iklim sedang atau dingin, mengapa dibutuhkan ethylene glycol lebih banyak? Bisa sampai 50%. Karena memang di sana, di tempat yang dingin, itu apalagi kalau musim dingin, itu suhunya bisa di bawah 0 derajat Celcius. Dan itu sangat berisiko air radiatornya membeku. Makanya dibutuhkan ethylene glycol. Nah, karena di sana iklimnya dingin, tempatnya dingin, maka pelepasan panas itu tidak terlalu dibutuhkan sekrusial di daerah tropis. Makanya ethylene glycol sampai 50% pun itu tidak masalah. Nah, terus kalau tropis ya tentu saja di antara segitu ya, 5-15% tergantung produk itu dari perusahaan mana. Nah, kalau yang racing untuk menggantikan fungsi ethylene glycol, maka ada zat khusus tertentu yang kita tidak tahu, itu kan rahasia dapurnya mereka. Itu yang membuat air radiator tersebut ada kandungan kayak min ya, bikin lebih dingin. Nah, terus tapi dia juga tidak membeku di bawah 0 derajat. Jadi air radiator racing ini sebenarnya juga masih bisa dipakai harian. Dia ada keunggulannya, dia lebih dingin dibanding air radiator biasa. Jadi yang saya cantumkan ini tropis sama iklim sedang ini adalah air radiator untuk yang umum. Nah, air radiator coolant ini mencoba untuk biar bisa racing, tetapi masih tetap ada ethylene glycolnya, ya hanya sekitar 3%. Agar bisa harganya di bawah 100.000. Kalau misalkan mengikuti yang sampai 0%, itu tentunya nanti air radiator coolant akan jatuhnya lebih mahal. Ya, tapi ini kami mencoba untuk meraciknya sebagus mungkin. Jadi zat khususnya itu juga ada kandungan yang bikin kandungan yang bikin dinginnya kayak seperti min kalau di manusia. Itu jadi airnya itu lebih dingin gitu ya dibanding air radiator umum. Nah, itu jadi airnya tuh dingin ya. Ini dingin. Jadi meskipun di tempat panas ini kelihatan kalau kena sinar panas, sinar matahari,
Jadi airnya tuh tetap berusaha untuk tetap dingin gitu. Jadi ada kandungan khusus. Terus di sini tuh apa? Jadi ini bukan air radiator sembarangan ya. Jadi ini air radiator yang memang ada kelebihannya. Dia ada apa? Kayak dibuat lebih cool, lebih dingin, membuat radiator lebih sejuk. Padahal kan mesin panas. Berbeda kayak air radiator yang seperti ini yang dijual pasaran warnanya hijau. Itu airnya itu ya biasa, nggak yang dingin ya biasa. Kalau ngikutin suhu ruangan ya dia akan tetap ngikutin suhu ruangan. Nah, berbeda dengan air radiator yang peruntukannya untuk racing, itu biasanya ada kayak kandungan yang bikin lebih dingin gitu ya. Nah, ya ini bukan maksud membandingkan ya, tapi ini bisa jadi solusi kalau teman-teman ingin menggunakan air radiator racing. Ini bisa dipakai harian tentu saja. Ini bisa dilihat, ini untuk perbandingan kalau air radiator yang racing itu tentunya harganya mahal banget ya. Nah, ini saya jual dengan harga yang cukup terjangkau dengan memperhatikan biaya produksi sama biaya jualannya itu bisa masuk atau enggak. Ya ini saya jual dengan harga 70.000 per liternya. Jadi seperti itu. Ya teman-teman tahu ya, air radiator merek-merek mahal itu cukup menguras kantong ya, bahkan harganya 200 sampai 300.000. Nah, ini dijual cukup 70.000 aja. Nah, ini air radiator merek mahal. Ya ini mohon maaf, mereknya kan saya tutup ya. Ya ini memang bagus ya, tapi kan harganya mahal. Ini bisa dilihat warnanya. Oh, ini birunya lebih terang ya. Ya seperti ini ya, air radiator merek mahal. Ini juga, nah air radiator untuk racing itu biasanya ada sensasi dinginnya. Jadi ada kelebihannya, dia lebih dingin dibanding air radiator biasa. Ini dibalikan. Nah, jadi seperti itu. Kalau teman-teman berminat bisa pesan lewat Shopee atau Tokopedia. Linknya akan saya sertakan di deskripsi atau di komentar ya. Ya, jadi intinya air radiator racing itu kelebihannya dia lebih mendinginkan. Ada aditif yang bikin lebih dingin. Jadi tidak hanya sekedar air biasa. Kalau air radiator seperti ini yang hijau itu ya airnya biasa, nggak dingin. Maksudnya ngikutin suhu ruangan. Ini di sini kondisi panas ya, bukan di AC-nya. Ya airnya biasa, nggak yang dingin dingin banget itu nggak. Nah, jadi air radiator, kalau air radiator hijau ya mungkin bisa jual murah ya, dijual per liter dijual 12.000 15.000 bisa ya. Tapi kalau air radiator untuk racing ya memang karena ada aditif khusus yang bikin air tersebut memang mahal. Makanya merek-merek tertentu, apalagi sudah punya merek tersebut sudah terkenal, ya tentu saja bakal mahal ya. Jadi kelihatan ya warnanya biru tua. Jadi biru tua ini bisa kelihatan lama-lama. Kalau pemakaian lama itu akan pudar. Jadi ini karena memang kualitasnya ditingkatkan ya, maka dampaknya akan jadi lebih gelap. Nah, ini saya akan ngasih air radiator ya. Air radiator yang biru ini KR Coolant. Nah, ini saya pakai Bipro ya. Bipro tuh enaknya dia bisa ngisi air radiator lewat selang aja. Kelihatan nggak ya? Ini lewat selang aja cukup. Untuk mengisi ini dibuka dulu ya. Jadi biar kalau tertutup ini kan nggak bisa masuk. Ini langsung. Mari kita tuangkan. Ini diisinya harus pelan-pelan daripada harus membongkar fairing ya. Nah, ini ngisi turun terus ngisi ya.
Tapi ngalirnya emang pelan sih. Pakai air radiator. Ini ngisinya bakal lama sih karena emang selangnya kecil ya. Itu ya praktisnya kalau pakai ini. Bukan mempromosin radiator Bipro sih, cuma emang radiator Bipro itu lebih praktis menurut saya untuk ngisi air radiator lewat pipa reservoir. Nah, terus kalau air radiator itu sudah melewati umurnya, ini mungkin sekaligus untuk edukasi. Kalau udah lewat dari 20.000 kilo atau setahun, itu tentu saja dia kualitas anti karat dan anti korosifnya itu akan menurun. Ketika menurun, itu akan resiko mengalami kerak dan korosi dan karatan ya. Makanya air radiator itu perlu dipantau, perlu diperhatikan waktu kilometernya, waktu penggunaannya dan kilometernya. Amannya sih 20.000. Kalau teman-teman makainya itu jarak jauh terus, jarang kena macet, ya mungkin waktunya bisa lebih lama ya, bisa 25.000 atau 30.000 kilo, tapi amannya di 20.000 km ya. Jadi seperti itu ya, semoga ini jadi manfaat ya, bisa teman-teman bisa jadi solusi kalau pengen pakai air radiator racing lebih dingin. Jadi bisa pesan lewat link yang saya sediakan di deskripsi dan di komentar. Nah, terus untuk berikutnya mungkin tes tingkat karat itu nanti akan saya coba kumpulkan ya. Jadi di sini ada tiga radiator merek mahal, radiator ini sama radiator hijau ini. Ya mungkin sampai di situ dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga jadi manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.